Sebelumnya, Setiotu Namo Buddhaya. Yang saya muliakan Bante Ugasino Erman, SPDB, MM, CPS, CPM, CDS selaku dosen Mahayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang Saddharma Pundarika Sutra atau Bunga Teratai. Sutra ini berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Sanskerta dan bahasa Inggris. Bahasa Sanskertanya Saddharma Pundarika Sutra, dalam bahasa Inggrisnya Lotus Sutra, yang merupakan salah satu sutra Mahayana yang terkenal dan berpengaruh terhadap pembentukan sekte agama Buddha Tiantai dan Nichiren. Sutra ini sangat populer di Timur Jauh seperti Tiongkok, Korea, dan Jepang. Ada beberapa terjemahan, yang paling terkenal adalah terjemahan Kumarajiwa yang dibuat antara tahun 401 sampai 409 Masehi. Dua terjemahan lainnya dalam bahasa Tionghoa yang dibuat oleh Dharma Raksa 288 Masehi, serta Jinasa Gupta dan Dharma Gupta pada tahun 601 Masehi. Isi pokok yang terkandung dalam sutra ini adalah bahwa Sang Buddha membabarkan ajarannya dalam berbagai cara dan menyebabkan beliau mengkhotbahkan berbagai doktrin karena rasa kasihan terhadap segenap makhluk sesuai dengan ragam dan tingkatannya. Hal tersebut dikhotbahkan Sang Buddha ketika berada di Gunung Giriguta, ditemani banyak biku, bodhisatwa, para dewa, serta makhluk-makhluk lainnya. Meskipun ajaran ini disebarkan dengan berbagai cara, tetapi sesungguhnya damanya yang disebarkan hanyalah satu jalan, yakni jalan Buddha untuk semua. Sang Buddha memberikan ilustrasi tentang seorang ayah yang menyelamatkan ketiga orang anaknya dari rumah yang terbakar dengan kereta yang ditarik oleh seekor domba, kijang, dan seekor sapi. Kisah ini mengilustrasikan bagaimana Sang Tathagata menyelamatkan segenap makhluk dari dunia yang terbakar dengan mempergunakan cara yang bijaksana, meskipun tidak harus persis sama caranya. Judul awal yang dikenal dalam bahasa Sanskerta untuk sutra ini adalah Saddharma Pundarika Sutra, yang berarti sutra pada teratai putih akan Dharma yang agung. Dalam bahasa Indonesia, nama singkat yang sering dikenal adalah Sutra Teratai, atau dalam bahasa Inggrisnya Lotus Sutra. Nah, sutra ini juga sangat dipandang penting di beberapa negara Asia, di mana agama Buddha Mahayana telah dianut secara tradisi. Bunga Teratai merupakan catatan ceramah yang disampaikan oleh Sang Buddha pada akhir hidupnya. Kebiasaan dalam Mahayana menyatakan bahwa sutra ini ditulis pada masa kehidupan Buddha dan disimpan selama 500 tahun di alam naga. Setelah itu, sutra ini diperkenalkan kembali ke alam manusia yang bertepatan dengan sidang agung Buddhis keempat. Ajaran sutra ini mengaku sebagai yang tertinggi dibandingkan ajaran yang ada di dalam Sutra Pitaka, dan bahwa manusia sudah dapat mengerti isi sutra pada masa kehidupan Buddha. Oleh karena pengajaran harus dipertahankan kemunculannya. Selama hampir 45 tahun lamanya, Buddha Shakyamuni memberikan berbagai macam pesan dan ajaran sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing individu. Itulah sebab mengapa ada begitu banyak sutra-sutra dalam agama Buddha. Para pendiri sekte-sekte Buddhis memilih sutra yang berbeda-beda sebagai jalan keselamatan teragung dari penekanan yang mereka inginkan. Nichiren Daishonin yang hidup pada abad ke-13 di Jepang memilih Saddharma Pundarika Sutra sebagai jalan keselamatan bagi orang-orang yang hidup di masa akhir. Menurut beliau, Saddharma Pundarika Sutra terdapat inti hakikat dari segala ajaran Sakyamuni.
Nah, apa sebenarnya makna dari Sadharma Pundarika Sutra ini? Sadharma Pundarika Sutra yang merupakan nama dari Sang Sekerta, Sutra Bunga Teratai yang juga disebut sebagai hukum pokok dari Sutra Bunga Teratai. Sadharma Pundarika Sutra ini mengungkapkan tentang mereka tidaklah tercemar oleh keduniawian, seperti halnya bunga teratai yang indah tidak tercemar oleh lumpur. Bunga teratai melambangkan kemurnian karena bunga teratai yang tidak pernah menjadi kotor akibat air lumpur. Sama halnya bahwa kita pun tidak boleh terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Seseorang tidak boleh menyalahkan orang lain atas segala yang diperbuat dirinya sendiri. Bunga teratai juga melambangkan hukum sebab akibat. Karena ketika bunga teratai ini mekar, ia telah mengandung biji di dalamnya. Bunga adalah sebab, sedangkan biji adalah akibat, dan air, tanah, suhu adalah jodohnya. Dalam Sadharma Pundarika ini terdiri dari 28 bab. 14 bab pertama disebut Sakumon, di mana Buddha Sakyamuni belum mengungkap jati diri yang sesungguhnya. Tetapi hampir sebagian orang yang terikat oleh batasan ruang dan waktu. Di lain pihak, dalam 14 bab ini, Sang Buddha mengungkapkan jati dirinya, keberadaannya di masa lalu yang tak terbatas, sekarang dan masa depan yang kekal abadi. Bab Honmon secara khusus menekankan tentang pencapaian keselamatan bagi semua makhluk setelah Sang Buddha parinibbana. Dalam bab 16, panjang usia Sang Tathagata, Buddha Shakyamuni berkata, para dewa, manusia, dan asura di dunia mengira bahwa aku, Buddha Shakyamuni, meninggalkan istana kaum Sakya, duduk di tempat penerangan tak jauh dari kota Gaya, mencapai kesadaran Buddha. Sesungguhnya telah lewat ratusan tahun, jutaan nayuta kalpa semenjak Sang Buddha menjadi Buddha. Ini adalah ungkapan keberadaan dari Buddha yang kekal abadi dalam bab yang ke-16. Sakumon adalah ajaran-ajaran dari Sang Buddha dalam sejarah, sedangkan Honmon adalah ajaran-ajaran dari Buddha abadi. Ketika kita melihat Buddha sebagai makhluk fisik yang lahir di India pada maksudnya dan hidup selama 80 tahun, ia adalah Buddha dalam sejarah. Tetapi ketika ia memandang Buddha sebagai makhluk spiritual, Sang Buddha adalah abadi karena ajarannya akan tetap ada selamanya. Sutra Sadharma Pundarika ini merupakan jalan untuk menuju ke jalan Buddha. Diumpamakan seperti Raja Surgaan Mahabrahma adalah bapa dari semua makhluk. Begitupun dengan Sutra Teratai ini yang merupakan bapa dari Srawaka, baik seksa atau pelajar maupun aisaksa atau terpelajar, Ari Bijaksana atau Pratyeka Buddha, dan mereka yang berbodhicitta atau bodhisattva. Sutra ini juga dikenal akan petunjuk jelas akan konsep penggunaan tentang upaya atau cekatan. Pada paramita ketujuh atau penyempurnaan seorang bodhisattva biasanya dalam bentuk perumpamaan. Ini juga merupakan salah satu sutra pertama yang menggunakan istilah Mahayana atau kereta agung. Konsep lain yang diperkenalkan oleh Sutra Teratai adalah ide Buddha, bahwa Buddha merupakan entitas yang abadi yang telah mencapai nirwana, tetapi dengan sukarela memilih untuk tetap berada di lingkaran kelahiran kembali atau samsara untuk membantu mengajar makhluk hidup akan dharma berulang kali. Sutra Teratai juga menyatakan dalam bagian keempat bahwa kekosongan atau sunyata bukan merupakan tujuan utama yang harus dicapai oleh calon bodhisattva. Pencapaian kebijaksanaan Buddha dinyatakan sebagai sebuah khazanah, pelimpahan kebahagiaan yang melampaui pengertian bahwa semua hanya kosong atau hanya berbentuk. Dalam istilah sastra, Sutra Teratai menggambarkan
pengertian akan keabadian dan tidak dapat digambarkan. Seringkali menggunakan jumlah dan pengukuran besar akan waktu dan ruang. Beberapa Buddha lain yang disebut dalam Sutra Teratai dikatakan memiliki lusinan bahkan ratusan kalpa kehidupan. Sedangkan beberapa bodhisattva menyatakan bahwa bagian atau bodhisattva bumi dalam miliaran atau bahkan lebih. Sutra Teratai seringkali menyinggung pengajaran khusus yang melampaui segala sesuatu yang telah diajarkan Buddha. Tetapi sutra ini tidak secara langsung menyatakan ajaran tersebut. Hal ini dikatakan guna menjaga pandangan umum Buddhis Mahayana bahwa pengajaran tertinggi tidak dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Ajaran utama akan sutra ditunjukkan kepada pembaca bahwa kebudayaan penuh hanya akan dialami dengan keterbukaan akan kebenaran terungkap secara tersirat. Dalam Sutra Teratai melalui banyak perumpamaan dan rujukan-rujukan ke dalam masa sebelumnya. Upaya cekatan dari kebanyakan Buddha yang tercerahkan adalah pengajaran tertinggi atau Sutra Teratai itu sendiri. Sehubungan dengan keyakinan yang dinyatakan dalam sutra bahwa seluruh pengajaran tunduk kepada yang dikembangkan dan selaras dengan kebenaran dan pengajaran tertinggi yang tertuju pada penciptaan atau pada Buddha yang sempurna. Naskah ini juga menyatakan secara tidak langsung sebuah hubungan orang tua anak antara beragama Buddha dan manusia serta jenis makhluk hidup lainnya, dengan indikasi jelas bahwa seluruh agama dan jalur dalam hal tersebut merupakan bagian dari upaya cekatan akan pengajaran yang tertinggi. Demikianlah penjelasan tentang Saddharma Pundarika atau Sutra tentang Teratai, yang bagaimana di dalamnya diumpamakan sebagai teratai yang tidak akan terkotori oleh lumpur. Begitupun dengan manusia yang tidak terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Maka seseorang tidak akan menyalahkan orang lain karena perbuatannya sendiri. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.